Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku DVR Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing kegiatan ibu rumah tangga. Setelah kemarin kita udah beli tiket, nah ini akhirnya kita sampai di hari H untuk berangkat ke Jawa ya teman-teman. Nah aku tuh Jawanya itu di Pekalongan ya. Nah ini untuk berangkatnya aku pakai Gojek aja yang mobil ya, karena kita nggak mau nitipin motor dan kebetulan juga agak lama ya kesananya, aku tuh 3 harian gitu. Nah ini kita lewat dalam ya supaya nggak kena macet di jalan dekat rumah aku. Itu macet banget walaupun bukan lagi liburan atau hari biasa lah gitu, tetap macet. Jadi akhirnya kita lewat belakang dan ini kita udah sampai di Jalan Raya Bogor. Di seberang itu rame banget ya. Nah sebelah sini itu lega karena mungkin ya karena liburan itu ya, dan apa tuh namanya, mungkin orang-orang juga libur gitu yang kerjanya aja, dan aku tuh berangkatnya belum jam untuk pulang kerja juga. Jadi alhamdulillah nih kita terbebas dari macet ya untuk saat ini. Ya sebelumnya aku juga mau ucapin selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Agak kerasa hahaha tahu udah 2025 aja. Nah nanti setelah ini aku bakalan share juga ke teman-teman budget yang aku ya untuk di bulan Januari. Tolong ditunggu videonya. Dan aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah support aku selama ini, yang udah nontonin video aku, yang udah like ataupun subscribe, semuanya terima kasih. Dan untuk yang baru nontonin video aku ucapkan salam kenal ya. Oke, ini aku udah sampai di terminal. Jadi keberangkatan aku itu seharusnya jam 16 ya teman-teman, tapi ini tuh udah jam 16 lewat. Mobilnya sih udah ada ya, bisnya udah datang, tadi kita udah sempat nanya. Tapi untuk berangkatnya itu biasanya emang agak dimolorin atau enggak sesuai sama di jam sininya ya, jam di tiketnya ini. Mungkin kayak sambil nunggu gitu ya, nunggu jadwal berangkat jalannya, sama nunggu untuk teman-teman atau orang-orang lain yang pada belum datang gitu ya kan. Dan aku tuh kalau misalnya ke Pekalongan selalu pakai bis kayak gini ya teman-teman. Bis ini ya karena dia tuh nggak sembarangan naikin penumpang. Nah aku mau cerita, waktu itu aku pernah mau pulang ke Lampung ya kan, tapi aku nggak tahu ya, emang aku mungkin salah, aku nggak pernah pakai bis itu, kita nggak pernah pakai bis itu, terus kita pakai bis itu. Dan waktu itu aku udah sama pas juga kesananya. Ternyata salah satu penumpang yang dinaikin di jalan itu adalah copet, dan hampir jadi korban copet tuh suami aku. Nah, sejak saat itu kita memutuskan untuk ya udahlah, maksudnya pakai yang udah jelas-jelas aja kayak gitu ya. Karena ya emang semengerikan itu ya teman-teman di jalan. Sebenarnya kalau misalnya terjamin untuk kendaraan umum, sebenarnya aku senang banget ya. Maksudnya lebih enak pakai kendaraan umum daripada kendaraan pribadi, dan kemungkinan untuk macet itu kayak lebih sempit ya teman-teman. Nah karena sekarang tuh rata-rata orang-orang pada pakainya kendaraan pribadi, jadinya jalanannya semakin rame dan sering macet gitu. Nah oke, ini udah mau sampai ya teman-teman, ini tuh udah di masuk Pekalongan, hampir ke, nggak nyampe ke kota sih Pekalongannya, kayak udah masuk Pekalongan. Dan ini tahu kita udah sampai, dan ini hari pertama kita di Pekalongan. Kali ini tuh aku nyampe nya sekitar jam 2:30-an itu sampai rumah kakak aku. Nah ini kita lagi ngobrol-ngobrol ya setelah istirahat, dan ya ngebahas hal-hal yang lain. Dan ini POV ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh punya anak 2 kayak gini, aku nggak ngebayangin sih. Kayaknya gemes banget ya, tapi untuk saat ini masih 1 aja cukup. Oke, ini
ini tuh tempatnya masih adem banget ya. Jadi kakak aku tuh baru pindah kontrakan gitu, dan ini tuh agak lebih ke desa ya, tapi kota tapi kayak desa. Dan yang kemarin itu desa tapi kayak kota gitu teman-teman. Tapi enak sih, maksudnya nggak terlalu panas banget kayak yang di kontrakan sebelumnya gitu. Dan ini anak aku tuh lagi main sama ponakan aku yang cewek. Ini anaknya dari anaknya dari adik aku ya, maksudnya kayak gitu. Nah ini lagi mainan di luar. Sebenarnya di hari pertama ini tuh dia lebih banyak minta pulang karena emang benar-benar gak punya temen kan, dan aku tuh lupa bawain mainan. Tapi alhamdulillah masih mau main sama ponakan aku ini. Oke, dan ini udah sore hari. Nah, kita akan ke makam ya. Hari ini di hari pertama kita di Pekalongan. Ini kita langsung menuju ke makam untuk nyekar ya. Apa namanya? Ya, kita manfaatin waktu yang kita punya di sini untuk lebih banyak aja sih bareng keluarga, dan juga sering-sering ke makamnya, karena kan nanti aku nggak tahu ya tahun depan bisa kesini lagi atau enggak, tapi diusahakan bisa gitu ya. Dan kepentingan aku untuk ke Pekalongan ini emang untuk memperingati setahun gak adanya papaku ya, almarhum papa. Gak kerasa ternyata aku bisa, dan alhamdulillah banget. Maksudnya walaupun ter huyung-huyung gitu ya, tapi aku masih kuat, masih bisa bertahan sampai saat ini. Itu udah syukur alhamdulillah banget sih. Nah ini kita udah sampai di makam ya. Di makam tuh banyak yang jualan gitu di luarnya. Terus ini almarhum papaku, ya aku cuma bisa kirim doa doang. Terus habis itu kita nemenin mama di sini. Mama beli daster Pekalongan. Ini tuh kayak batik gitu ya, batik Pekalongan gitu, bahannya tuh adem. Terus aku juga beli sih gitu, maksudnya buat di rumah, karena aku nggak punya daster sih sebenarnya. Jadi aku ambil 2 untuk diriku sendiri. Nah ini mama beli untuk nenekku gitu. Dan murah sih teman-teman kalau misalnya langsung ke Pekalongan kayak gini, cuman aku nggak bisa just tip ya. Lanjut, habis itu selesai itu kita beli makanan. Di sini mau beli sate ya teman-teman untuk di rumah karena nggak sempat masak, dan kakakku tuh lagi sibuk banyak pesanan, jadi ya udah kita beli sate aja dulu nih untuk makan bareng-bareng nanti. Terus ada juga kita mau nyari jajanan buat di rumah ya, karena di sana nggak ada yang jualan. Nah ini aku beli pempek tadi 2 bungkus tuh sama cilok. Nah ini ciloknya agak beda ya teman-teman, nggak kayak di Depok ciloknya. Dan udah beres, jajannya udah selesai semua. Kita lanjut pulang ya, karena udah sore juga. Aku tuh berangkat jam berapa ya, pokoknya udah sore, itu sekitar jam 4:30 ya. Terus ini kita mampir ke pasar. Jadi ceritanya kemarin itu kita bawain tahu pong gitu, karena di Pekalongan katanya nggak ada yang jual tahu pong. Jadi kita beliin tahu pong gitu karena buat bikin si tahu isi yang jelotot gitu loh teman-teman. Nggak tahunya tahunya nggak tahu kenapa itu jelek, dan baunya kayak bau obat gitu loh teman-teman. Nah karena kita takut kan, akhirnya kita ganti beli tahu yang di sini aja. Jadi nanti isiannya kita pindahkan ke dalam sini ya, ke dalam tahu yang ini. Nah terus sekalian kita juga mau beli ayam. Nah ini untuk nambahin di rumah ayamnya. Jadi kita mau bikin lauk aja sih buat besok, karena kan besok acara hari hanya untuk peringatan almarhum papa ya. Jadi kita pasti nggak bakalan masak, jadi itu kita stok untuk seharian besok. Lanjut, kita langsung pulang karena takut keburu maghrib. Udah sekitar jam 5-an lewat lah, hampir jam setengah 6 lah, pokoknya hampir jam 6-an gitu ya. Terus udah deh,
segitu aja kegiatan di hari pertama. Lanjut di hari kedua, ini pagi-pagi kita lagi ngemong si bocil ini yang rewel sama malaman gak bisa tidur. Katanya emang kalau anak kecil di tempat yang baru dengan orang-orang yang baru itu memang kayak gitu ya. Nah ini udah sorenya atau habis maghribnya ya. Nah ini acara untuk tahlilannya, untuk kirim doa untuk almarhum papa, semoga diterima. Dan apa ya, kita cuma bisa kirim doa aja dan semoga amal-amalan papa selama ini juga bisa diterima. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Lanjut di hari ketiga, ini kita mau menuju ke makam. Setelah semalam itu didoain ya untuk air mawar, air bunganya gitu. Nah sekarang kita mau ke makam untuk nyiram kuburannya atau nyiram makamnya pakai air doa itu. Nah ini kita ke bagian bawah untuk airnya ya. Dan udah, aku nggak bisa nunjukin makamnya karena aku lupa videoin. Kita semua ya teman-teman udah ngajiin kirim doa buat papa. Lanjut kita mau mampir ke Mataram namanya. Jadi kalau misalnya di Depok di daerahku itu ada kayak jalan baru gitu. Kalau hari Minggu itu dia rame banget yang jualan, ada makanan, cemilan, baju segala macam kayak gitu-gitu kan. Pokoknya itu rame banget. Nah kalau di sini itu ada namanya Mataram sama satu lagi apa ya, saya lupa. Pokoknya aku lupa satu lagi apa. Pokoknya ada dua tempat gitu kan. Nah ini kita yang terdekat itu di Mataram. Jadi kita mampir ke sini dan aku udah lihat ya dari pinggir tuh rame banget. Dan kita ini udah masuk di sini, banyak banget yang jual makanan, ada yang jual minuman, mainan juga, dan cemil-cemilan kayak gitu. Pokoknya hampir sama sih sama yang di Depok ya. Nah aku pengen nyari sesuatu yang beda, maksudnya nggak sama gitu kayak di sini ada di sana nggak ada, tapi sebagian besar di sini semuanya sama. Jadi aku nggak tertarik mau buat beli apapun gitu ya. Jadi kita mau cari buat sarapan aja karena kita jujur belum ada yang sarapan, dan bahkan ponakan aku itu baru bangun tidur langsung diajak ke makam. Nah ini aku udah muter satu lapangan dan udah nyebrang ke sebelahnya lagi. Jadi ini kayak dua tempat kayak gitu ya. Aku nggak ngerti sih, nggak begitu paham. Tapi di sini akhirnya kita memutuskan untuk makan di sini. Jadi ini tuh soto ya. Kita cari yang seger-seger, yang anget-anget aja. Dan aku kaget banget teman-teman pas bayar. Tahu nggak, harganya tuh di luar ekspektasi aku, karena aku kira kayak di sini kan UMP-nya itu kan lebih rendah ya daripada di Depok atau Jabodetabek, tapi harganya lebih mahal. Aku nggak tahu sih, tapi kayaknya lebih ke getok harga sih, kayaknya nggak harga sesungguhnya gitu, karena kayak nggak mungkin banget gak sih dengan semangkok soto kayak gini di harga 20.000. Tapi untungnya sih masih enak ya untuk untuk sotonya. Dan ini tuh sotonya soto tauco ya teman-teman. Dari sini itu ada keripik usus, ini isiannya, terus ada ayam suwir kayak biasa soto pada umumnya, sama si soun ya kayak biasa sih. Tapi untuk rasanya itu kayak seger banget, dan tauconya itu nggak maksain buat buat rasa tauco banget gitu teman-teman. Pokoknya enak deh, cuman harganya nggak banget deh. Dan setelah aku cerita sama mamaku dan mbakku, katanya itu tuh getokan harga. Jadi kalau misalnya orang nggak pernah kesini gitu kan, kayak orang asing aja gitu, itu emang harganya suka digetok kayak gitu. Cuman adikku kenapa nggak nawar, aku nggak tahu deh, nggak ngerti, karena kata dia baru pertama kali juga sih beli di sini dan bayar sendiri gitu. Biasanya kan kayak udah dibayarin gitu kan, jadi ya udah nggak tahu apa-apa deh kayak gitu.
Dan selesai sarapan, ini aku lihat ternyata di sini ada topeng monyet ya, kayak gini. Aku sebenarnya dulu takut banget sama topeng monyet ini karena tuh kayak monyetnya itu dipaksakan untuk kerja gitu, udah untuk ngelakuin instruksinya. Nah, terus habis itu kadang suka kayak lepas gitu dan takut digigit banget. Nah, terus udah habis ngeliatin itu tadi aku sempat jajan sih sedikit kayak cilok, batagor, somai kayak gitu-gitu, dan abis itu kita lanjut pulang karena udah siang juga. Terus ini malamnya kita udah OTW untuk pulang ke Jakarta lagi. Ini kita masih di mobil ya. Sebenarnya ini udah mepet banget waktunya dari tiketnya jam 18.45 dan kita tuh masih di jalan di 18.40 dan itu kena lampu merah sebentar sih, tapi ya alhamdulillah ya nggak telat dan malah justru mobilnya busnya itu tuh belum datang waktu itu, jadi kita bisa ada waktu atau spare waktu untuk istirahat dulu ya, untuk duduk dulu menenangkan diri karena udah ngerasa kayak takutnya telat gitu. Ya, finally kita udah ada di dalam bis mau berangkat balik lagi ke Depok, dan segini aja cerita aku selama 3 hari. Terima kasih teman-teman yang udah menemani. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.